Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan jika kalian mempunyai kredit macet, bahkan sampai kol 5 macet-macet semacet-macetnya, maka dipastikan kalian bakalan sulit untuk bekerja di perusahaan ini. Sebelum kita lanjut video kali ini, mari kita ngopi dulu. Nah, teman-teman, saya mau berbagi pengalaman terkait dengan kasus saya. Saya mengalami kredit macet, ada di Bank BRI, yaitu pinjaman KUR, juga ada di Bank Mandiri, dan di mana posisi sekarang saya lagi mencari pekerjaan dan sedang melamar pekerja ataupun sedang interview di salah satu perusahaan, dan teman-teman tahu apa hasilnya? Saya tidak bisa lanjut proses rekrutmen dari perusahaan tersebut karena BI checking saya tidak bagus ataupun kredit macet seperti itu. Nah, ada beberapa perusahaan yang kemudian mensyaratkan bahwa calon karyawannya itu harus bersih dari yang namanya kredit macet seperti itu. Nah, di mana sebetulnya mungkin secara tujuan dari perusahaan bagaimana kemudian karakter ataupun karyawan bisa dinilai dari sikap dirinya sendiri seperti itu, termasuk dari bagaimana kemudian riwayat perbankannya, dalam hal ini bagaimana riwayat pinjamannya di perbankan yang lain seperti itu. Nah, hal seperti itu mungkin dianggap ini prediksi saya seperti itu. Kenapa saya tidak lulus? Karena orang baik itu pasti tidak bermasalah dengan hidupnya seperti itu, termasuk pinjamannya bagus seperti itu. Padahal dari versi masyarakat ataupun dari versi saya, selaku yang mengalami kredit macet itu pekerjaan dengan integritas yang sifatnya itu adalah privasi ataupun seperti pinjam meminjam itu kan privasi seperti sebetulnya. Cuma kan sekarang disyaratkan bagaimana kemudian kalau mau masuk di salah satu perusahaan tertentu itu harus di BI checking terlebih dahulu. Meskipun menurut saya ini adalah dua faktor yang berbeda karena tidak semua orang mungkin yang karakter BICK-nya jelek itu berpengaruh terhadap kinerjanya nanti ataupun bahkan juga jelek seperti itu. Nah, ternyata perusahaan praduga saya menduga bahwa kemudian kalau calon karyawan ini BICK-nya jelek, maka kemungkinan besar nantinya kinerjanya bakalan tidak bagus. Ataupun kalau calon karyawan ini BICK-nya jelek, bakalan berpengaruh terhadap integritas ataupun dari cara bekerjanya nanti. Katakanlah coba saya sebutkan ya, kalau teman-teman ada referensi lain silakan tulis di kolom komentar. Jadi saya beberapa waktu yang lalu saya pernah interview di beberapa perusahaan, contohnya di perbankan. Waktu itu saya interview di salah satu perbankan swasta, di mana kalau secara bagaimana kemudian saya bisa mencapai target ataupun referensi pengalaman pekerjaan saya sebetulnya masuk. Cuma sama SPV-nya ataupun yang mewawancara saya waktu itu menyebutkan, nah ini Mas, kalau soal BI checking ini yang kemungkinan sulit untuk kita bantu. Intinya kalau BI checking jelek itu tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya seperti itu. Padahal ada peninjau lain terkait dengan pengalamannya masuk sebetulnya dengan kualifikasi. Terus
juga dengan karakternya masuk seperti itu. Tapi mau bagaimanapun kalau teman-teman mempunyai kredit macet itu agak kesulitan. Meskipun saya juga bedah ya, ada beberapa perusahaan yang meskipun sebetulnya itu mensyaratkan BI checking harus bagus, jadi ada beberapa perusahaan yang mentolerin terkait hal itu. Contohnya, saya pernah bekerja di BPL Lestari Jatim di mana kondisi saya juga sama mengalami kredit macet masihan dan komitmen saya kepada HRD-nya waktu itu ya dengan catatan berprogres seperti itu. Artinya pada saat diterima kan ada beberapa catatan, ada beberapa pinjaman yang nunggak ataupun yang macet waktu itu, dan komitmen saya ataupun perjanjian saya dengan HRD ataupun HCM waktu itu berprogres seperti itu ya. Pada saat menerima gaji kemudian berprogres untuk kemudian dibayarkan ataupun dicicil kembali sehingga kemudian bisa lancar. Nah, juga saya waktu itu pernah interview bahkan sampai bekerja juga di Adira, di mana juga SPV dan kemudian ada kebijakan dari kepala cabang dan HRD-nya, di mana juga meskipun syaratnya itu harus BI checking bagus seperti itu, masih ada pengecualian karena beberapa faktor. Contohnya karena berdasarkan pengalaman kerja ataupun basic pekerjaan seperti itu. Dirasa pengalaman saya sangat masuk dengan kualifikasi tapi mengalami kredit macet. Jadi kemudian ada pengecualian juga dengan komitmen berprogres sehingga saya bisa diterima dan bekerja di perusahaan itu. Nah, ada juga beberapa perusahaan kemarin itu yang juga mensyaratkan BI checking ya mau bagaimanapun ya harus bagus seperti itu. Jadi tidak boleh ada pinjaman yang macet seperti itu. Contohnya, saya pernah interview di Suzuki Finance itu ya memang saya tidak keterima karena perkara BI checking jelek seperti itu. Dan juga saya pernah interview di SMBC ataupun BTPN dulu juga karena saya tidak diterima. Salah satunya karena BI checking rusak seperti itu. Dan juga ada beberapa interview awal ataupun screening awal belum sampai interview langsung saya tegaskan apakah kemudian mensyaratkan untuk BI checking jelek bisa masuk seperti itu. Contohnya BFI Finance itu juga mensyaratkan, dan juga ada beberapa perusahaan yang mungkin itu notabene bukan finance dan perbankan juga mensyaratkan harus BI checkingnya itu harus bagus seperti itu. Nah, contohnya apa kemarin ya? Ensenval, pokoknya itu sebetulnya produk kesehatan tapi juga mensyaratkan bagaimana kemudian BI checkingnya harus bagus seperti itu. Dan juga terakhir saya pernah interview di BI checking jelek. Intinya begini ya teman-teman, rata-rata kalau perusahaan perbankan ataupun saya lupa, SIM Niaga Finance. Saya pernah interview, belum sempat ngobrol banyak, langsung saya tanyakan apakah kemudian ini mensyaratkan BI checking. Saya mempunyai backing jelek, ternyata memang tidak bisa diproses dan saya mundur seperti itu. Nah, rata-rata yang kemudian mensyaratkan BI checking itu harus bagus, sepengalaman saya yaitu perusahaan perbankan ataupun finance. Dan meskipun sekarang juga merambah ada beberapa perusahaan yang non perbankan dan finance itu juga mensyaratkan BI checking itu harus jelek seperti itu. Harus bagus seperti itu. Nah, menurut saya yang mau saya sampaikan ke teman-teman sebetulnya terkait dengan peraturan perusahaan itu ya tidak bisa diganggu gugat. Karena kenapa? Mereka yang mau mencari kandidat seperti itu yang sesuai dengan keinginan visi misi kantor, dan juga sebetulnya
mau bagaimanapun ya di posisi ini adalah pencari kerja ataupun ya saya yang kurang, tepat di posisi ngelamarnya seperti itu. Kenapa ngelamar di, yang mensyaratkan seperti itu. Namun yang mau saya sampaikan ke teman-teman, saya mau berbagi pengalaman, kita mengalami kredit macet ataupun kita mengalami tunggakan di perbankan ataupun bahkan ada yang di perpinjolan seperti itu, sebetulnya tidak ada yang kita sengaja, teman-teman. Jadi karena kalau kasus saya itu karena saya membangun usaha, kemudian usaha saya itu tidak sesuai ekspektasi, yang kemudian mengalami collapse, bahkan bangkrut seperti itu sampai akhirnya saya tidak mampu lagi membayar, pinjaman tersebut. Nah, dengan catatan, saya mencari pekerjaan seperti itu ya, dengan upaya kemudian bagaimana saya bisa mengangsur kembali, bahkan syukur-syukur bisa melunasin, seperti itu. Yang kemudian, eee, salah satu syarat di perusahaan tersebut kemudian mensyaratkan BI checking harus bagus, di mana sebetulnya secara kualifikasi lain itu sebetulnya masuk, kan menjadi ambigu sebetulnya teman-teman. Saya berpendapat begini, tidak semua yang mengalami kredit macet itu kemudian karakter cara bekerjanya itu bakalan juga rusak pada saat diterima. Buktinya ya saya bisa menjamin saya pernah bekerja setelah kredit macet ya, saya pernah bekerja di PP Lestari Jatim, buktinya saya tidak pernah melakukan fraud seperti itu, yang kemudian saya juga pernah keterima di Adira Finance yang di mana setelah mengalami kredit macet juga dan kinerja saya ataupun cara kerja saya, hal-hal yang ditakutkan oleh perusahaan bagaimana kemudian dia menilap uang seperti uang nasabah dan lain, saya tidak pernah melakukan itu. Nah, ini menjadi salah satu bukti yang kemudian BI checking jelek itu tidak melulu kemudian berimbas pada kinerja yang jelek. Bahkan sebaliknya ya teman-teman, tidak semuanya yang BI checking-nya bagus, kinerjanya juga bagus. Jika teman-teman ada pandangan lain ataupun ada kejadian bahkan mau merespon dari sharing ataupun pernyataan saya tunggu di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan ataupun ada yang mau disampaikan, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Semoga sehat selalu yang sekarang mengalami kredit macet, masih bertahan di usaha yang lama seperti saya, contohnya seperti itu. Saya doakan semoga usahanya tambah berkembang, atau yang sudah opsinya seperti saya, tidak berusaha lagi, tidak mengembangkan usaha tapi mencari pekerjaan, semoga nemu kerjaan yang terbaik, yang kemudian mungkin dihindarkan dari perusahaan yang mensyaratkan BI checking seperti itu. Semoga usaha kerjanya diberikan kelancaran agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.